Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi manusia untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan umatnya untuk tidak lalai dari tujuan akhir hidup ini. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenung sejenak dengan satu kalimat yang mungkin jarang kita ucapkan, tapi seharusnya sering kita sadari. Saat kematian menjadi guru kehidupan. Kematian adalah sesuatu yang pasti, tidak bisa dihindari, tidak bisa ditunda, tidak bisa disuap, dan tidak bisa diajak kompromi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Ini bukan ancaman, tapi peringatan penuh cinta dari Allah, agar kita tidak tertipu oleh panjang angan-angan. Sayangnya, kita hidup di zaman yang sibuk mengejar cita-cita dunia, tapi lupa mengurus nasib akhirat. Padahal kematian tidak pernah menunggu sampai kita sukses. Ia bisa datang bahkan sebelum kita menyelesaikan kuliah, menikah, atau memperbaiki diri. Jamaah sekalian, dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini bukan berarti kita harus murung, menyendiri, atau hidup dalam ketakutan, tapi agar kita hidup lebih sadar, lebih ikhlas, dan lebih bertanggung jawab. Dalam filsafat stoikisme, yang kini banyak dibicarakan anak muda, ada istilah terkenal, yaitu memento mori. Ingatlah, engkau akan mati. Bagi kaum stoik, kesadaran akan kematian bukan untuk membuat kita takut, tetapi agar hidup kita lebih fokus, sederhana, dan bijak. Kita tidak akan buang-buang waktu dalam hal yang sia-sia jika sadar bahwa waktu kita terbatas. Begitu juga dalam Islam, bahkan lebih sempurna lagi. Nabi Muhammad tidak hanya menyuruh kita mengingat mati, tapi juga menyiapkan bekal untuk menghadapinya. Maka pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita pelajari dari kematian? Mengapa ia layak disebut sebagai guru? Yang pertama, kematian mengajarkan kita bahwa dunia ini fana. Rumah mewah, jabatan tinggi, kecantikan, ketampanan, semuanya akan ditinggalkan. Yang ikut ke liang lahat hanyalah kain kafan dan amal perbuatan kita. Yang kedua, kematian mengajarkan kita untuk tidak menunda-nunda kebaikan. Kita tidak tahu apakah besok kita masih bisa sholat, masih bisa minta maaf, atau masih sempat memperbaiki diri. Lalu yang ketiga, kematian mengajarkan kita pentingnya keikhlasan. Karena saat mati, semua pujian, pengakuan, dan pengikut akan hilang. Yang tersisa hanyalah, untuk siapa semua ini dulu aku lakukan. Lalu yang keempat, kematian mengajarkan kita untuk menyederhanakan hidup. Karena orang yang sadar hidup itu sebentar akan memilih yang penting, bukan yang sekedar ramai. Jamaah sekalian, seringkali kita melihat orang meninggal dan berkata, innalillahi, tapi hati kita tetap sibuk dengan dunia. Kita menangis saat melepas jenazah, tapi besoknya kembali ke kebiasaan lama. Padahal, jenazah itu sedang memberi kita nasihat yang sangat dalam. Hari ini aku, besok bisa jadi engkau. Maka dari itu, jika kematian dijadikan musuh, kita akan hidup dalam ketakutan. Tapi jika kematian dijadikan guru, kita akan hidup dalam kesadaran. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan kematian sebagai guru kehidupan, bukan untuk membuat kita gelisah, tapi untuk menyadarkan bahwa hidup ini harus bernilai. Dan nilai itu bukan diukur dari seberapa lama kita hidup, tapi seberapa baik kita mengisi hidup itu. Yang paling cerdas di antara kalian adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling siap menghadapinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.